Mau dimasukin jam berapa? Di waiting room. Di waiting room teh ada 8. Kang Andra udah nanya kenapa masih di waiting room cenah. Enggak, gitu. Buka dulu aja Pak ya? Buka, Nunggu di- tapi musik doang gitu. Iya. Kasihan yang udah di depan. Ya udah tuh sok. Ya, Aku kalau ngundang nyebut 19.30 buka aja. Recording in progress.
Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, lagi pada di mana nih teman-teman? Boleh dong sambil kenalan, lagi di kota mana, domisili mana? Kemudian apa sih kegiatannya sehari-hari? Boleh di chat. Kang Pur lagi di mana nih posisi? Jakarta. Lagi di Jakarta. Kang Pur orang Bandung lagi di Jakarta. Pak Ading lagi di mana, Pak Ading? Selamat malam, Pak. Jakarta Timur, Jakarta Jakarta Timur. Timur. Kalau aku lagi di Cibubur, Jakartanya pinggiran Jakarta ya. Kalau Mas Ivan di planet mana, Mas Ivan? Saya Depok hadir Oh, Depok ya, aku lupa kalau dia sebelah planet berarti. Oh, ada Pak Ahmad Galih, ada di Balikpapan. Kemudian ada di mana lagi? Profesinya apa dong kalau boleh tahu? Mas Dery di Sukabumi, Mbak Desi Jakarta Utara, Kak Hesti ada di Depok. Tadi yang paling atas. Iya, terima kasih juga Mbak Desi sudah hadir malam ini. Ade Bubi di Jatiwaringin hadir. Mbak Sinta di Bandung. Kegiatannya apa nih teman-teman atau profesinya? Yang lain ada di mana? Sedang di mana atau mungkin masih di jalan? Kang Pur, Pak Ading sudah pada makan kan malam ini? Sebelum kita mulai udah pada makan kan? Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Kang Pur udah makan kah, Mas Ivan? Nanti lagi pesan.
Oh, Lagi pesen GoFood. lagi pesen GoFood ya, karena baru selesai ngajar. Makasih loh Kang Pur sudah meluangkan Sami-sami. waktunya setelah ngajar seharian. Oh iya Mbak Desi, kebetulan banget baru dapat link malam ini ya. Mana teman-teman yang lain apakah belum on? Mungkin kalau di handphone bingung ya ngetiknya gimana kalau di chat. Sedang di mana? Mungkin sebagian sedang di jalan, sebagian masih sholat isya, atau sebagian masih sedang makan malam sambil jagain anaknya barangkali, atau sambil di perjalanan sambil nyetir, it's okay. Karena malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, tidak seperti biasanya ada sharing. Walaupun malam ini ada sharing-sharing ini, tapi kita akan lebih santai, interaktif, kita akan lebih banyak ngobrol seputaran tentang training, modul, konten, development, apa aja sebetulnya. Kalaupun ternyata memiliki pertanyaan tentang hal-hal lain juga boleh. Nah, so, teman-teman maaf bisa on cam. It's okay. Jadi sambil ada di Kalimantan Barat nih Pak Surya. Walaupun sambil ngomong anak, walaupun sambil mengerjakan hal lainnya, yang penting sambil dengerin suara kita, sambil nyimak apa isinya, supaya kita sama-sama bisa saling belajar dan mendapatkan manfaat setelah meluangkan waktu nih malam ini di sela-sela kesibukannya dan mungkin meredakan lelah malam ini. Baiklah teman-teman, so malam ini tadi kita akan diskusi pertanyaan saling interaktif, maka teman-teman juga nanti boleh on cam, boleh juga unmute, kita akan interaktif seru-seruan, gak cuman biasanya tegang-tegang cuman dengerin doang, tapi hari ini kita akan saling bertanya, saling diskusi. So malam ini kita sudah hadir, ada 3 teman dari Tempat Trainers Guild, ada 3 trainer malam ini. Malam ini ada 3, aku pin dulu ya, ada 3 ini siapa aja sih, kita pin. 1, ada Mas Ivan, kemudian 2, ada Pak Ading, yang ketiga ada Kang Purnama, dan bersama saya, aku juga boleh ya di pin ya. Nggak boleh, bisa nggak sih aku, nggak usah deh, nggak apa-apa ya. So, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama 3 trainers dari Tempat Trainers Guild. Mungkin teman-teman sebagian di sini sudah tahu Tempat Trainers Guild, sebagian belum tahu Tempat Trainers Guild. Tempat Trainers Guild ini adalah kumpulan alumni para trainers yang sudah menyelesaikan tempat, materi tempat, bagaimana menyusun modul selama 3,5 bulan yang dibimbing oleh seorang foundernya yaitu Dr. Indrawan Nugroho. Nah, malam ini kita ngobrol seru sama mereka dan mungkin sebagian teman-teman udah belajar dari teman-teman 3 trainers ini di bulan lalu, di beberapa bulan lalu. Di sini ada Mas Ivan Dana. Mas Ivan Dana adalah beliau seorang certified dari STF dan juga seorang trainer, dan saat ini juga beliau COO dari Transformia. Betul ya Mas Ivan? CEO dari Transformia. Dan juga Mas Ivan adalah seorang chairman dari Tempat Trainers Guild. Beliau juga memiliki founder dari Jadi Pemimpin dan juga aktif membuat resume buku yang tentang buku, ada podcastnya. Jadi mau baca buku apa aja, baca dulu resume-resume dari Mas Ivan supaya nanti nggak keliru. Pas beli buku, nggak dibaca. Karena ternyata keliru maksudnya apa. Kemudian yang kedua adalah ada Pak Adlil Umarat, biasa kita panggilnya Pak Ading. Beliau adalah seorang trainer dan juga coach, dan spesialisasinya adalah childhood optimizer, dan saat ini adalah project manager di Cias. Cias itu salah satu perusahaannya dari Mas Indra, Cios Innovation. Dan saat ini dia seringkali membawakan tentang agile training. Betul ya Pak Ading? Kesibukannya? Ya. Adakah kesibukan lain saat design ini? thinking dan agile. Iya betul, design thinking dan agile, dan terbukti beliau adalah seorang yang sangat agile dengan berbagai aktivitasnya yang sangat full tapi nggak pernah mengeluh, bahkan satset kerjain. Kita juga seringkali nggak kekejar sama agile ya Pak Ading. So yang ketiga adalah ada Kang Purnama Priyatna. Selamat malam Kang, Wilujeng Subuh. Malam. Atur nuhun sudah meluangkan waktu malam ini di sela-sela kesibukannya. Beliau adalah seorang COO dari salah satu perusahaan multi-level marketing di Bandung. Kemudian kesibukannya juga saat ini seorang Meta Coach Certification dan juga seorang trainer NS Master Prac juga
Dan saat ini spesialisasinya Kang Purnama adalah Communication Genius, kemudian tim, dan juga apalagi Kang? Kemarin itu materinya adalah tentang Matrix of Tentang Trainer. Matrix. Kalau Pak Ading materinya yang beberapa bulan lalu adalah bagaimana seorang newbie bisa menjadi trainer yang segera melesat ya Pak Ading kalau nggak salah. Kemudian kalau Mas Ivan materinya adalah tentang value dalam membangun bisnis training. So teman-teman kita bisa diskusi apa aja. Nah silahkan langsung aja teman-teman mau tanya langsung raise hand, boleh juga langsung chat atau langsung aja di unmute. Mumpung ada teman-teman dari 3 trainer dengan spesialisasi berbeda-beda dan sudah melewati journey yang bertahun-tahun hingga hari ini bisa berkecimpung di dunia training and development dan juga coaching. So boleh langsung aja atau teman-teman dari Mas Iwan, Pak Ading, dan Kang Pur juga boleh perkenalan atau mungkin mau cerita dulu perjalanannya bagaimana bisa sampai ke hari ini, up and down-nya, journey-nya, story-nya. Silahkan. Teman-teman bisa sambil chat kalau nggak raise hand ya. Mangga boleh dong cerita tentang perjalanannya. Udah berapa tahun sih awalnya kayak apa? Boleh Mas Ivan, silahkan. Kayaknya saya dulu, karena kan yang paling muda dulu ya katanya ya. Nanti senior-senior saya yang di belakang saya ini belakangan, yang muda dulu. Karena ini di samping saya ini senior saya gitu ya, jadi izinkan saya ya sedikit cerita sebenarnya rekan-rekan untuk journey gitu. Tadi pernetis kan gimana mulai karir, memang kalau saya kalau boleh bilang berliku gitu ya, kayak sinetron ya, kayak TV ya gitu, kayak di film-film, karena memang saya melakukan satu hal gitu ya yang memang beresiko saya lakukan ketika itu ya, karena kalau misalkan ngomong sekarang sudah berapa tahun baru dibanding Pak Ading dan Kang Pur sih sebenarnya saya relatif baru ya. Saya baru resign resmi itu di tahun 2018, jadi sekarang masuk tahun ke-5 untuk berkarir sebagai professional trainer. Sebelumnya memang sebagai internal trainer, jadi saya sudah internal trainer sekitar 7 tahun di perusahaan, banyak ngomongin training, tapi itu lingkupnya di internal perusahaan. Dan apa lagi ya? Oh iya, memang dulu ketika mulai karir itu memang istilahnya kepedean kali ya, Teh. Jadi kepedean itu artinya gini, saya ini kan sudah trainer internal gitu ya, bisalah gitu resign. Ternyata begitu resign ternyata berbeda gitu. Karena begitu di internal oke, orang tahu, tapi begitu di eksternal orang nggak tahu gitu. Nah itu strugglingnya di sana gitu. Tapi beruntungnya gitu ya ketika itu saya ketemu dengan satu, kalau kata orang gini, kalau kita mau merubah nasib kita, mulai dengan merubah lingkaran pertemanan kita. Nah kebetulan saya masuk pas lagi struggling itu masuk ke lingkungan pertemanan yang namanya Time Partners Guild yang sekarang logonya lagi saya pakai ini, dan ya lingkaran pertemanan ini yang akhirnya membuat saya bertahan gitu. Karena kalau nggak ada mungkin saya balik ke perusahaan kali ya, karena nggak kuat gitu ya. Tapi karena melihat ternyata nggak sendirian gitu ya, berproses, dan itu akhirnya bikin saya bertahan. Jadi paling itu kali ya perkenalan awalnya. Saya dulunya internal trainer, sekarang full sebagai professional trainer. Nanti kalau rekan-rekan tanya gitu, nanti kita bisa diskusi gitu ya, professional trainer, tapi sekarang kuadrannya beralih gitu ya, jadi business training gitu. Karena memang saat ini nggak selalu saya yang mendeliver training, tapi juga juga kadang beberapa program memang orang lain gitu, seperti itu. Itu dari saya, Teis. Baiklah Mas Ivan, nanti aku tanya lagi ya supaya nambah penasaran, kita tunda dulu. So berikutnya siapa yang termuda di antara Pak Ading dan Kang Pur? Mangga, sweet. Karena katanya dari yang termuda. Kang Pur ya. Kalau dari nama yang satu Pak, yang satu Kang, berarti yang lebih muda Kang. Silahkan Kang yang terlihat muda padahal sebetulnya udah kakek-kakek ya. So, 2 tahun lagi saya setengah abad. Teman-teman, thank you banget sudah join malam ini. Thank you banget Teis, thank you banget Mas Ivan dan juga Pak Ading. Saya boleh jadi tidak se-full time Mas Ivan dan juga Pak Ading, karena saya masih half time dan saya masih menjalani bisnis perusahaan rintisan di Bandung, dan saya juga masih terikat sebagai employee. Dan ini menandakan bahwa ketika teman-teman masih menjalani sebuah profesi, tapi kemudian ingin menjalankan profesi as a trainer, maka ada 2 hal yang penting dan menurut saya works banget ketika kita menemukan, benar kata Mas Ivan tadi,
karena kan become a trainer itu adalah skill, dan kita melatih skill itu sekadar melatih kita bisa dapetin pelatihan how to become a trainer. Karena pintu gerbang saya sendiri waktu tahun 2014 itu masuknya ke sebuah pelatihan yang diadakan oleh Pak Jamil Azaini, namanya Wannabe Trainers. Yet itu nggak menjadi seorang trainer, hanya jadi tahu aja, oh kalau mau jadi trainers perlu tertata, tertiti, tertutu bagaimana kita speak-nya, makanya difokuskan pada how to speak. Makanya kemudian jadi speak to change. Dari situ kemudian mengerucut, tertarik ya menjadi seorang trainer, membantu seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan. Yet kemudian saya mendapati bahwa nggak skill juga, nggak dapetin skill juga. Apa yang bisa saya supaya bisa jadi skillful becoming a trainer? Dan pada saat itu sebelum Tempa ada namanya apa ya Pak Adi ya? Namanya itu SMTN ya. Itu sebelum namanya Tempa. Sekarang namanya Tempa, waktu itu SMTM. Dan saya masuk ke Tempa, dan yang saya dapati sesuai dengan namanya, training mentoring, kita perlu mendapatkan mentoring. So mentoring is sesuatu yang beda dibanding dengan kita melatih. Karena ketika kita melatih, kemudian kita mengulang-ulang, dan kita perlu feedback. Feedback dari siapa? Dari orang-orang yang memang menjalankan dunia industri training. Which is itu waktu itu dapat feedback dari Mas Indra, dari senior-senior di Tempa. Dan itu yang kemudian menjadi sharpness kita saya sebagai trainer pada saat itu mendapatkan feedback. Untuk sekadar tahu, untuk sekadar tahu kita bisa Google, kita bisa YouTube, how to bahkan konten-konten materi dengan AI sekarang kita bisa dapetin, bahkan slide put AI. Next kemudian challenge-nya adalah kalau kita udah tahu what, kita tahu kemudian so what and know what. Nah, challenge-nya adalah bagaimana saya kemudian challenge buat saya PR ketika mengawali dunia training, Teis tahu banget bagaimana saya mengawali sebagai seorang trainer. Itu challenge-nya adalah how to connect, membangun koneksi dengan peserta, koneksi dengan audiens, membangun konteks, dan itu didapetin dari how Tempa secara sistem, teman-teman di Tempa ini memberikan feedback, mentoring, dan itu works banget sehingga kita bisa jadi saya menganggap bahwa I completely as a trainer now, dan itu bisa dirasakan ketika kita menjadi seorang I'm a trainer now. Karena kemarin-kemarin ini apakah belum menganggap sebagai trainer? Jujurly nggak ngerasa trainer banget gitu, kadang-kadang lecturing, kadang-kadang ngajarin. Kan ada persona. Ini personanya sebagai trainer sih perlu benar-benar paham, understanding about the word-nya, trainingnya seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sering sharing ke TIS juga ke teman-teman yang lain. Nah, rada pede lah dikit sekarang bahwa gue trainer. Kenapa sebelumnya nggak pede? Ya wajar tuh. Ilmunya, pengalamannya, dan penempaannya ya belum cukup banyak, dan alhamdulillah ya Allah bahwa Tempa memberikan begitu banyak penempaan, namanya juga Tempa ya, penempaan dalam bentuk feedback dan juga circle yang saling mendukung, saling support. Masya Allah, tabarakallah. Sekian. Hatur nuhun Kang Pur, karena Kang Pur adalah salah satu kakak kelas dan teman yang tumbuh bareng dari zero, dari zero until now. Jadi tahu banget bagaimana tumbuhnya. Dan sekarang PD mungkin karena banyak sekali ya undangan dari korporasi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya ini teman-teman, ya saya ini pemuda biasa terima DM. Jadi silakan DM kalau ada kelas. Oke, so terima kasih sharingnya Kang Pur. Sami-sami. Yang paling senior katanya malam ini, Pak Ading, silahkan, yang juga tetangga saya di Cibubur. Sudah bapak ini namanya. Maka panggilnya Pak ya, yang ini Mas. Iya kan, kalau saya akang-akang ya. Kalau aku panggil aja kakak atau nggak teteh. Aduh, iya. Yang ini ya, mukanya muka tua ya. Terima kasih. Saya Adlil Umarat. Dulu saya berprofesi sebagai researcher di sebuah stasiun TV. Nah, kerjaan saya itu meneliti selera menonton pemirsa Indonesia gitu ya. Mulai dari anak-anak sampai kakek nenek, aki-aki, nini gitu ya. Mereka suka apa, lalu mereka nggak suka apa. Lalu saya going native ke rumah-rumah penduduk gitu ya. Ikut nonton bareng sama mereka. Oh, saat
adegan drama yang ini itu si ibu-ibu lagi gemes-gemesnya gitu ya. Nah, gitu. Rumahnya kebakaran gitu. Wah, itu makanya jadi orang jangan sombong gitu ya. Itu gemes-gemesnya ibu-ibu itu kita observasi, kita catat. Jadi berdasarkan pengalaman itulah ada satu momen di mana saya mengampu mulai dari awal sebuah program yang berkaitan sama Hafiz Indonesia gitu namanya. Untuk program untuk anak-anak gitu. Nah, di situ tuh saya melihat ternyata tuh anak-anak itu daya serapnya tinggi banget ya gitu. Diajarin masuk berapa 1 bulan 2 bulan itu dia udah bisa khatam 30 juz. Waktu itu ada yang bisa sampai 30 juz gitu ya. Dari 26 jadi 30 juz gitu. 6 juz jadi 30 juz gitu. Hanya dalam 2 bulan gitu. Dari situ tuh saya mulai mempertanyakan arah hidup saya gitu ya. Arah hidup saya sih saya mau meninggalkan legacy apa sih gitu. Nah, sementara saya meneliti keluarga-keluarga Indonesia dan berkaitan dengan preferensi menontonnya. Nah, singkat cerita ada satu momen di dalam diri saya dan keluarga itu membuat kita harus memilih jalan yang berbeda gitu. Nah, maka saya memilih jalur berhenti dari stasiun TV sebagai researcher, lalu saya eh, masuk ikut di program tempat. Di waktu itu saya resign, gitu resign baru masuk ke tempat, baru daftar ke tempat 2015 gitu ya. 2015 daftar ke tempat. Eh, yang jadi concern saya dipaksa untuk memilih siapa yang akan dibantu. Nah, itu di awal-awal nanti kalau teman-teman masuk tempat akan di-challenge, siapa sih customer yang ingin dibantu itu siapa sebenarnya secara spesifik. Karena pengalaman saya juga banyak tentang keluarga, maka keluarga itu yang saya kan apa namanya objek dari apa yang saya teliti. Nah, dari sana eh, saya melihat kalau mau mengubah bangsa itu program intervensi terbaiknya ada lewat keluarga, low cost, high impact. Nah, dari sana saya menemukan satu intisari adanya program intervensi bernama Early Childhood Development. Maka lahirlah brand namanya Childhood Optimizer yang saya pakai sampai sekarang. Saya mencetak membantu para orang tua muda, khususnya mama-mama muda, untuk bisa mengoptimalkan masa kecil anaknya melalui 2 strategi. Strategi komunikasi efektif dan strategi bermain penuh makna. Nah, alhamdulillah dari sana banyak kelas-kelas lain yang muncul karena ketika kita belajar di tempat itu yang diajarkan itu adalah framework dalam menyusun modul desainnya, mendesain modul yang impactful-nya. Jadi ketika customer yang sama punya kebutuhan yang berbeda, ya kita bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, jadi saya merasa beruntung bisa masuk ke tempat. Perjalanannya mungkin perjuangannya nggak mudah, tapi kalau saya mengkategorikan diri saya masuk tempat itu ke jalur pekerja keras, gitu kira-kira. Apa maksudnya jalur pekerja keras? Pokoknya semua kalau ada challenge itu saya akan join, akan ikut gitu ya. Dan dari sana pertumbuhan secara pribadi itu semakin signifikan saya rasakan. Nah, sekarang saya nggak hanya punya satu mainan bernama Childhood Optimizer, saya juga diminta langsung oleh Coach Indrawan Nugroho untuk bantu di Cias mengelola proyek-proyek di Cias, Corporate Innovation Asia. Cias itu konsultan untuk inovasi khusus bagi corporate. Jadi saya tugasnya memastikan semua proyek-proyek pendampingan konsultansi untuk inovasi itu saya perlu memastikan Cias mendeliver the highest value yang bisa diberikan. Mungkin itu dulu pengantar dari saya dan kita mungkin asik banget nih kalau kakak-kakak di sini langsung tanya jawab buka-bukaan. Demikian Teis. Wah, terima kasih Pak Ading. Pak Ading itu adalah sahabatnya mamah-mamah muda, dikejar sama mamah muda. Dan seringkali pertanyaannya seabrek dan waktu itu sering menggawangi WA grup
yang mungkin banyak banget kalau dikumpulin bisa 1000 ibu-ibu, mamah-mamah muda, dan sering dikejar dengan ceceran pertanyaan. Dan Pak Ading tuh kuat banget loh mendampingi, nelatenin ibu-ibu, mamah-mamah muda dengan segudang pertanyaannya. Kalau aku sebagai mamah muda kadang juga nggak kuat ya kalau lagi arisan atau kalau ada pertanyaan mah Pak Ading itu sabar banget nelatenin mamah-mamah muda. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari, kalau Mbak Desi tadi kan bertanya apakah ada IT. Jadi kita teman-teman ada kurang lebih membernya itu 200-an trainer dengan berbagai bidang dan juga spesialisasi yang berbeda-beda, baik itu finance, IT, parenting, communication, mental health, leadership, dan berbagai bidang lainnya. So buat Mbak Desi, nanti kita akan kontak untuk tadi kebutuhan trainernya. Terima kasih sudah menginfokan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Erlik. Bu Erlik mau langsung atau dibacain aja? Bunda Erlik, Silahkan dibacakan aja. dibacain Nanti tinggal aja. ngobrol. Baik, Terima kasih, Mbak. makasih. Assalamualaikum. Terima kasih guru-guru mau tanya. Saya mau tanya, Tempa kok sejak masuk Tempa merasa, oh beliau adalah salah satu member Tempa. Jadi sekarang bingung mau mencari sesuatu yang pas buat saya dan bagaimana menjalani supaya bisa running dengan baik bisnis maupun trainingnya agar seperti Kang Pur, Pak Ading, dan Mas Ivan. Jadi beliau salah satu member dari Tempa dan baru lulus angkatan yang lalu. Bagaimana sih supaya setelah lulus itu bisa melewatinya dengan baik dan akhirnya bisa rise terus-menerus. Nah, ini sebetulnya juga relate ya dengan judulnya Pak Ading, tapi boleh dijawab oleh 3 trainers. Silahkan. Boleh dari Pak Ading dulu yang materinya relate waktu beberapa bulan yang lalu. Mungkin gini, kalau dari saya itu ketika kita baru lulus dari Tempa itu. Jadi uniknya Tempa itu kalau masuk Tempa itu nggak ada jaminan Anda sukses. Tapi kesuksesan itu kita yang perlu rancang. Ya, kita yang perlu ambil alih kendalinya bahwa kita betul-betul mencemplungkan diri bergaul dengan senior-senior yang dia punya quality gitu ya, high standard, sehingga kita lama-lama nih standar mutu di kepala kita itu juga ikutan terdongkrak gitu. Nah, kalau saran saya, apa yang perlu dilakukan supaya bisa cepat naik kelas? Supaya cepat naik kelas sebagai newbie trainer gitu ya, itu apa yang perlu dilakukan? Kalau saya membaca tadi dari pesan yang ditulis oleh Bunda Erlik, itu saya malah merasa senang nih, karena Bunda Erlik bilang gini, saya masuk Tempa kok ngerasa jadi nol. Nah, itu bentuk sebuah kerendah hatian itu. Itu modal dasar, ciri-ciri orang yang bisa bertumbuh tuh, Bunda Erlik. Kalau kita nggak habis Tempa, kita nggak ngerasa nol, nggak ngerasa minus, nggak merasa paling bodoh, itu malah dipertanyakan. Karena apa namanya, di selama proses berjalannya Tempa itu betul-betul kita ditampol-tampol gitu. Wah, ini ada tekniknya ternyata. Oh, di balik itu ada tekniknya, ada caranya, ada strateginya dan seterusnya gitu. Nah, perasaan ngerasa jadi nol itu adalah modal yang paling mahal. Itu dulu mungkin yang saya tandai terlebih dahulu. Kemudian apa next berikutnya? Kalau menurut saya, sesimpel Bunda Erlik itu lihat secara rutin gitu ya, follow semua akun Instagram member TTG aja gitu ya, yang Bunda anggap itu bisa di benchmarking. Saya akan apa namanya punya ketertarikan untuk belajar dari orang tersebut. Jadi di algoritma sosial media kita, jadikan orang-orang itu selalu muncul gitu ya. Apa yang orang itu lakukan, sebermutu apa dia memposting sesuatu, itu harus ada di lingkar kepala kita gitu kira. Terus yang ketiga, apa namanya, yang paling penting lagi itu adalah pilih terlebih dahulu siapa customer yang mau dibantu secara spesifik. Jangan memilih sebagai trainer palu gada. Apa aja undangan, ambil deh, gitu, jangan. Jadi tentukan terlebih dahulu spesifik target marketnya siapa. Dan begitu kita sudah menentukan, maka
bergaullah kepada target market tersebut sampai Anda betul-betul mengenal pola pikirnya, pola perasaannya, pola tindakan. Nah, itu saya betul-betul mendalami, menyelami, seserius apa saya mendalami mama-mama muda. Saya tuh punya data 10.000 data untuk permasalahan mama-mama muda yang itu hanya kaitan areanya hanya di pernikahan, hubungan suami istri. Itu belum yang parenting. Yang parenting lebih banyak lagi. Jadi kerjaan saya, begitu saya lulus tempat atau selama proses tempat, itu adalah cari-cari masalah mama-mama muda. Sesimpel itu. Keliling Indonesia kerjanya cuma nyari-nyari masalah. Mama muda apa sih masalah? Saya petakan. Sampai saya merem, saya udah tahu mama-mama muda, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, komplainnya terhadap suaminya itu apa? Pain point, gain point dia terhadap pengasuhan anaknya itu apa? Saya tahu. Karena pertanyaannya berulang. Tidak ada hal yang baru di muka bumi. Semua sudah berpola. Banyak orang yang sudah memetakan permasalahan dan banyak pula yang sudah menyediakan jawaban. Maka kalau saran saya, dekati spesifik customer, tentukan terlebih dahulu siapa customernya, dekati customer itu, kalau bisa kawin sama mereka. Kawin itu dalam arti tanda petik, betul-betul tahu sampai ke sumsum tulang belakangnya, apa pain point, apa gain point. Kalau kita udah tahu pain point, the most painful-nya mereka, kita baru bisa menyediakan solusi yang tajam. Mungkin 3 itu dari saya sebagai pemanasan, nanti disambung sama Mas Ivan dan Kak Pur, insya Allah. Itu Bunda Erling. Silakan lanjut, makasih Pak Ading. Lanjut Mas Ivan. Terima kasih Pak Tadi Ading. baru Dengerin dari sekilas Mas aja. Ivan dulu. Ya, kalau dari saya sangat-sangat memahami apa yang Bunda Eli rasakan gitu. Karena memang gini, kalau saya selalu memahami, selalu ada awalan yang perlu kita lakukan untuk kita mulai mengembangkan sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika saya tuh merasanya kok nol ya nggak apa-apa. Dalam hidup ini banyak emang harus kita mulai dari nol gitu. Ini saya rasakan juga karena saya sudah cerita tadi ya, pada saat saya mulai karir di Tempa itu, saya itu sebelumnya sudah jadi trainer yang memang posisi trainer saya itu adalah corporate trainer supervisor. Itu membawai trainer di 12 regional se-Indonesia. Yang sudah pasti di setiap cabang ada gitu orang-orang yang pernah saya training gitu. Terus kemudian saya punya tim trainer yang itu mendeliver materi dan sebagainya. Tapi begitu kemudian memutuskan resign, semuanya hilang. Orang nggak kenal. Saya juga gitu di luar. Siapa gitu. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu gitu. Sehingga praktis saya memulai dari nol. Mulai bangun apa? Bangun networking-nya. Saya juga baru sadar, ternyata punya kemampuan sebagai trainer belum tentu bisa mengembangkan bisnis sebagai pebisnis training. Kenapa? Karena skill-nya berbeda nih. Bagaimana kita menjual diri kita dan bagaimana kita memberikan value buat customer itu penting. Maka apa yang dilakukan? Ya saya mulai kenalan, bangun networking, belajar dari yang para senior gitu ya. Belajar dari banyak trainer gitu, bagaimana kemudian mereka bisa bangun karir. Dan sepakat juga dengan tadi yang Pak Adi sampaikan, karena itu yang saya lakukan. Saya selalu bilang gitu ke teman-teman, kalau kita mau memulai karir atau mengembangkan bisnis, banyak-banyak ketemunya itu sama market kita gitu. Karena itu yang paling penting sebenarnya, itu yang akan mengembangkan diri kita. Saya ambil contoh ketika awal saya mulai karir, awalnya kan networking sama trainer nih, cuman agak goyah tuh setahun pertama. Kenapa ya, kok nggak gini aja ya? Ada sih pulang kolaborasi, tapi kok kayaknya nggak nendang gitu ya, masih kurang nih gitu. Yang itu akhirnya membuat saya sadar, ya memang teman-teman saya ini trainer gitu, sedangkan saya trainer yang harusnya memberikan value buat organisasi. Maka apa yang saya lakukan di tahun kedua, saya ngerubah tuh. Saya mengalokasi waktu untuk apa? Ketemu dengan market saya, ngobrol dengan mereka, cari tahu sebenarnya isunya apa sih. Bahkan kalau misalkan mungkin rekan-rekan tahu, saya tuh sampai ngambil sertifikasi khusus namanya CHRP. Itu tujuannya apa gitu ya? Untuk ketemu dengan HR, karena konsumen saya kan HR nih. Saya selama ini ketemu sama trainer ya mindsetnya sama nih, kita sudah tahu nih delivery dan sebagainya. Tapi ketika ketemu HR, saya baru tahu ternyata yang dibutuhkan itu dan sebagainya. Dan ternyata itu aja sudah cukup untuk menggerakkan. Bikin saya punya energi untuk berarti saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Kenapa?
itu baru bisa dapatkan kalau kita ketemu dengan customer-nya. Minimal kalau bingung apa yang lakuin, nongkrong aja, ngobrol sama customer-nya. Nggak perlu mikir, oh saya harus bikin strategi ini. Menurut saya nggak perlu. Nongkrong aja sama customer kita. Nanti itu ide itu akan muncul. Jadi nggak usah ngerasa membebani budaya untuk kemudian saya harus bikin strategi, bikin kelas, nggak. Nongkrong, duduk, ngobrol sama customer, setiap hari habiskan sama customer, nanti percaya pasti ada peluang. Seminimalnya gitu, kalau ngobrol, habis ngobrol menggali nih, dia tanya nih, oke, kamu bisa bantu apa Mas kira-kira gitu. Itu muncul tuh di saya tuh. Bisa bantu apa Mas kira-kira gitu. Dari beberapa customer muncul tuh pertanyaan seperti itu. Dan menurut saya itu jadi titik awalan yang bagus sebenarnya untuk kita memulai ya. Next-nya bisa tinggal kita teruskan. Itu dari saya, Teis. Makasih Mas Ivan. Silahkan Kang. Saya bersepakat dengan Pak Ading dan Mas Ivan. Alhamdulillah. Tetap perlu jawab ya. Nggak seru kan Akang juga dulunya juga bukan yang kayak sekarang, bukan? Oh iya, Ceritain iya. gimana tuh? Iya. So Iya. gimana persoalan Bunda Erik, persoalan kita semua sebetulnya dulu sejak kita memulai karir di sini. Bunda Erlik, izinkan saya juga, ini kan kalau saya jawab berarti saya menduga-duga, karena dari pertanyaan Bunda Erlik juga masih perlu di detail. Pertama, bingung apanya? Bingung seperti apa? Kalau misalnya mencari yang pas dengan saya, pas dalam konteks apa? Pas apa? Kemudian apakah ini modulnya? Terus running dengan baik seperti apa? Running yang disebut baik itu apa? Kemudian seperti guru-guru, apanya yang seperti? Jadi kalaupun saya menjawab, saya akan jawaban yang sangat generik dan menduga-duga. Kalau tadi secara technically, Mas Ivan, pengalaman, Pak Ading, itu tinggal diikuti. Namun saya ingin men-challenge dengan Bunda Erlik adalah, apakah Bunda sekarang sudah menerima nggak kebingungan itu? Apakah Bunda bisa memberikan kebingungan itu, memberikan arti atau makna yang berguna? Karena kalau saya mengartikan kebingungan sebagai pintu gerbang pembelajaran. Ketika kita discover something new, boleh jadi kita diawali dengan kebingungan. So, sudahkah Bunda kemudian menerima, menikmati kebingungan itu, karena akan ada satu masa di mana kita sudah tidak bingung, tapi justru disitulah kita sedang tidak belajar, kita sedang tidak bertumbuh. Pertama. Yang kedua, kemudian tadi merasa nol. Benar kata Pak Ading, is this good, merasa nol. Apakah itu tentang kerendah hatian? Tapi jangan lupa, kita juga jangan mendiscounting diri kita jadi merasa nol. Dan itu nggak benar, nggak salah juga. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan arti bahwa saya merasa jadi nol. Apakah itu berguna untuk Bunda Erlik? Apakah tidak berguna? Kalau tidak berguna, apakah itu mau diganti? Menjadikan Bunda Erlik bahwa setelah jadi tempat saya jadi nggak 0,0 banget, misalnya 0, something. Karena kita perlu mengapresiasi apa yang sudah kita tahu, dan apakah tantangannya tentang apa yang kita tahu kemudian ada gap dengan apa yang kita lakukan. So kita tinggal cek aja. Apa yang belum kita pahami, apa yang belum kita mengerti terkait dengan peran yang kita sedang perankan. Karena di materi saya yang mind development adalah tentang matrix, salah satunya adalah tentang self, dan self itu ada person, ada persona. Person as beingness kita apa adanya. Persona adalah ada apanya, ada ilmunya, ada skillnya. Persona bisa macam-macam, kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai adik, sebagai pasangan, sebagai kekasih, sebagai teman, sebagai trainer, itu adalah persona, sesuatu yang melekat dengan kita tapi bukan kita. Dan bicara tentang persona tentu bicara tentang bagaimana aturannya, bagaimana ilmunya. Kita bisa ikuti Pak Adi, ikuti Mas Ivan, ikuti teman-teman di tempat yang sudah tahu ilmunya, kita tinggal belajar. Yet bagaimana kita kemudian menyadari bahwa apa sih yang belum kita lakukan, gap itu kita dekatkan dengan cara menjalani saja dulu, dan nanti bingungnya lama-lama ketemu dengan sesuatu yang, oh ternyata begini ya. Karena kalau kita main bingung adanya di mind, ada di pikiran. Itu Bunda Erlik, Teis, Mas Ivan, dan Pak Ading menambahkan. Jadi ya kalau saya di training ini alhamdulillah mendapatkan ekosistem yang baik di tempat itu, ya dikasih order, dijonglokin gitu untuk ngisi training dengan segala challenge-nya. Tapi kemudian dapetin sesuatu, justru di situ dapat ilmunya, dapat feedback-nya, oh caranya gini ya, jadi nggak bingung lagi sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman membantu banget buat saya. Kalau kata Rumi adalah berjalanlah maka jalan akan terbuka untukmu. Jadi Bunda Erlik,
selamat bingungnya, enjoy the bingungnya. Itu adalah journey-nya Bunda Erli dan itu aja sih, Mbak Esi. Dan selamat bingung lagi. Luar biasa Mudah-mudahan ini. nggak bingung. Boleh saya menanggapi ya, Thais ya? Boleh, silakan. Masya Allah, luar biasa. Saya setelah ikut Tempa itu kira-kira kan hampir setahun ya, tahun yang lalu bulan Juli itu launchingnya. Kenapa saya merasa bingung? Tadi yang disampaikan ini Mas Ading tadi ya. Jadi jangan menjadi palu gada. Selama ini saya palu gada dengan semua yang diberikan oleh Ibu Eli Risman waktu itu. Jadi saya seperti seorang bayi yang disuap terus gitu. Semua sudah disediakan, A, B, C, kamu tinggal jalan. Saya nggak pernah mikir bisnis, nggak pernah mikir bagaimana menghubungi orang, mencari PIN dan GIN itu. Ketemu di Tempa, saya begitu ngeblank dengan semua yang diberikan. Nah, ini awal kebingungan di situ. Jadi saya harus melakukan ABC dan setelah saya lakukan semua apa yang di Tempa berikan ilmu yang luar biasa ini, saya pelan-pelan mulai ini memilah-milah gitu dan itu sulit banget gitu ya buat saya, terutama gitu ya. Ini Mas Purnama ketawa karena mungkin merasa gitu ya. Karena satu pilihan itu tadi harus membuang yang lain itu bingung ketika saya sudah memilih satu, diminta untuk ngisi yang lain. Milih ini diminta untuk ini. Nah, itu terus menjadi kacau gitu loh. Menurut saya di diri saya, aku ini jadi kemana ya langkahku kok kayak nggak jejet-jejet gitu ya. Nah, berikutnya karena di tempat juga diajarkan ini mau publik atau mau corporate gitu. Selama ini saya kan menerima apa aja gitu. Kamu masuk ke Departemen Pajak, kamu ke Departemen Keuangan, kamu ke komunitas ibu-ibu ini, jamaah itu semua saya tinggal ngejalani. Nah, memilih ini juga suatu kebingungan sendiri buat saya. Awalnya waktu di tempat saya milih saya publik aja lah, saya yang training sendiri, maksudnya nggak ikut kolaborasi dengan teman-teman atau bisnis training. Nah, di sini ternyata saya kesandung-sandung lagi gitu. Saya harus bikin konten sendiri, harus bikin proposal sendiri, terus yang semua yang dulu dilakukan oleh perusahaan saya yang saya ikutin dulu, itu semua harus saya lakukan sendiri dan itu cukup kesandung-sandung di usia yang saya bukan anak milenial yang harus belajar banyak sekali IT itu takes time buat saya dan nguras pikiran. Terus saya tuh jadi sering di kamar aja, ngapain mah gitu, setengah hari cuman bikin flyer itu nggak jadi-jadi gitu ya. Itu yang berikutnya ya, kendala saya yang berikutnya. Kemudian di tempat juga diminta, ayo trainer-trainer ini kolaborasi, permintaan kolaborasi kayaknya begitu kesana kemari suaranya yang berdengung yang saya dengarkan, saya mikir lagi, apa sih ya maksudnya ya? Apa ini dengan kolaborasi bisa langsung menaikkan apa yang saya cari tadi yang membuat saya bingung. Saya masih dalam kebingungan, terus ikut kolaborasi sehingga saya ambiar lagi gitu, maksudnya yang apa yang akan saya ambil langkah pertama tadi dengan kolaborasi akhirnya terpecah-pecah. Nah, ini membuat saya harus bagaimana caranya berkolaborasi. Apalagi kemarin ya ajakan dari Mas Dwi, luar biasa sebetulnya itu. Termasuk Mas Ading juga. Wah, ini kayaknya harus disambut. Tapi how to? Dan saya merasa langkah saya belum jejak, harus berkolaborasi. Ini yang titik saya itu ada di mana dan saya kayak merasa nggak jejak-jejak gitu di diri saya. Nah, itu yang antara lain apa yang saya rasakan. Kalau masalah pertanyaan Mas Pur tadi, kamu sudah menerima kebingungan. Saya sangat menerima gitu dan setiap hari. Alhamdulillah. Waduh, gimana ya? Apalagi habis kemarin kita ketemu gathering itu harus ditampar, harus di ini itu. Saya harus menghadapi itu dan saya harus mengalami tamparan-tamparan. Nah, itulah yang beberapa poin yang sampai sekarang bahkan di
bulan Juni ini juga ada permintaan-permintaan yang berbeda gitu ya, materi dengan yang harus saya fokuskan. Apakah ini saya tolak atau saya terima? Kalau saya terima bagaimana? Terus terang kan, butuh cuan ya kita ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Oke, Bun. Oh, Masya Allah, Farah, Overall kita mudah-mudahan. menangkap pertanyaannya, Bun. Makasih karena Terima kasih donasi. banyak, Masya Allah, Oke, barakallah, so guys. kalau dari saya nanti teman-teman ya supaya lebih singkat karena banyak pertanyaan di chat. Pertama, Bunda Erlik tuh luar biasa karena ternyata setelah tempo banyak banget tawarannya, malah bingung mau pilih yang mana. Ini kalau versi saya adalah jalani semua saat ini yang sekarang di depan mata sambil mencari who I am. Karena perjalanan menuju who I am yang sebenar-benarnya kita memang itu journey. Tapi modalnya kan sudah ada, mana yang versi Palu Gada, mana yang versi who I am-nya yang sudah masterpiece-nya udah punya. Tapi ketika menjalani lautan dunia trainers, perjalanannya this is about money, this is about ourselves. Itu dua-duanya kita jalani dulu aja di depan mata. Maka ketika giving value first, kemudian kita jalani aja sembari journey tentang who I am-nya dijalanin, lama-lama kita akan menemukan titik itu. Karena semuanya memang batu bata yang perlu kita lewati. Jadi sembari mencari uang, kalau istilahnya Mas Indra adalah sekoci, maka kita bangun juga kapal kita sendiri. Itu secara singkat dari saya teman-teman ya, kalau dirangkum dari Mas Ivan, Pak Ading, sama Kang Pur. Kemudian Saya mau berikutnya, nanggapin dikit. boleh, karena Bunda masih Erlik. ada pertanyaan. Terima kasih. Sedikit aja Bunda Erlik. Saya apakah langsung ketemu market spesifik? Enggak. Jadi awalnya itu market yang saya tetapkan adalah orang tua muda. Jadi artinya orang tua muda itu ya ibunya ya bapaknya gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan saya ini riset terus ya ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, papa-papa muda, mama-mama kece gitu ya. Riset terus itu ya. Tapi lama-lama ketika saya berbagi value, memberikan program intervensi, lama-lama ketemu pola bahwa bapak-bapak di Indonesia itu nggak bisa diedukasi kalau versi saya gitu ya. Jadi effortnya jauh lebih besar saat mengedukasi bapak-bapak dibandingkan ibu-ibu. Maka kalau saya pertahankan dua entitas ini yang saya edukasi, maka energi saya habis. Maka saya harus memilih satu aja yang paling spesifik ya, yaitu mama-mama muda. Mama-mama mudanya apakah semuanya yang saya jadikan target market? Tidak. Ini mama-mama muda yang sudah terbiasa ikut parenting, tapi nggak bisa-bisa ke level mampu. Dia punya anak 1-4 dan terbiasa belanja online. Spesifik itu. Kenapa demikian? Karena desain program saya itu saya sesuaikan dengan spesifik target market itu. Jadi proses panjang menemukan siapa target market itu akan selalu mengalami kebingungan di tengah jalan. Saya pun mengalami. Saya baru menyadari bahwa wah, buang energi ya mengedukasi bapak-bapak gitu. Biarkan orang lain yang garap bapak-bapak, tapi saya mah enggak. No thanks, cukup, terima kasih. Karena bapak-bapak di Indonesia itu enggak dipersiapkan jadi bapak yang baik, jadi ayah yang baik, enggak dipersiapkan secara khusus gitu. Jadi kesempatan atau apa ya, potensi dia untuk mau belajar itu jauh lebih kecil dibandingkan ibu-ibu. Ibu-ibu justru coachable, justru lebih semangat spirit untuk belajar lebih tinggi. Maka dari situ tuh polanya akan ketemu sendiri manakala kita testingkan. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan pilihan target market yang spesifik tadi, kan muncul nih tawaran-tawaran lain. Maka dibikin porsinya, Bunda. Pokoknya saya mau fokus ke mama muda 70% dari energi saya. 30% saya kasih slot untuk yang itu tadi ya. Ada undangan di luar ekspektasi kita, tapi kita masih tetap bisa handle gitu ya. Cuannya besar misalnya gitu ya. Tapi itu masih di ranah parenting juga misalnya. Waktu itu. Ya ambil untuk corporate dan seterusnya ambil. Tapi
dibatasi porsinya itu, proporsinya itu harus clear. Energi kita mau kita curahkan paling besar di mana. Itu dulu berani ambil keputusan itu penting menurut saya. Gitu Bunda Eri. Masya Oh, Allah, seru. terima kasih. Seru banget Maaf, ya kalau cerita berapa tentang tahun? journey trader. Berapa tahun kita ada kebingungan itu maksimal berapa tahun gitu misalnya? Boleh singkat Dan aja karena pengalaman. pertanyaannya masih banyak, Pak Ding, singkat aja. Saya mengalami itu mungkin 3 tahun lah. 3 tahun itu masih mencari bentuk siapa yang betul-betul fit. 3 Oke, tahun itu masih normal. Mas Ivan berapa tahun? Stabilnya nih Teh, atau apa ini? Journey tentang ini gue, gitu kan Mas Ivan dulu. Oh, menemukan ya. Dari proses Firm. pencarian itu 2 tahun Teh, 2 tahun. 2 tahun, Kang Pur. 2 tahun. Kang Pur kan dulu tim, kemudian berubah lagi komunikasi, NS, coach, beda-beda. Tah. Saya justru merawat kebingungan agar saya terus bertumbuh, Bu Eri. It's okay, Oh, fine. Oke, termasuk aku pun. It's okay, seru aja. Semua Masya di depan Allah. mata diambil. Oke, Terima kasih, berikutnya, terima kasih. makasih. Berikutnya adalah dari Kang Surya, Pak Surya dari Kalimantan. Mau tanya dong, saya seorang corporate trader di usaha F&B. Saya baru terjun di bidang ini sudah baru 10 bulan. Jadi masih awam di bidang ini dan juga di perusahaan saya di bidang hal baru. Yang mau saya tanyain adalah bagaimana caranya meyakinkan karyawan bahwa training ini penting untuk masa depan karir mereka yang internal, tentang internal. Tentang corporate trainer, usaha F&B dan materi ini baru, dan bagaimana meyakinkan karyawan bahwa ini penting untuk masa depan mereka. Mungkin Mas Ivan yang dulunya seorang corporate trainer. Oke, jadi pertanyaan yang diharapkan apa nih Teh? Biar langsung. Pertanyaannya adalah kan beliau punya materi, bagaimana meyakinkan para karyawan, yang dugaan aku adalah karyawan ini pesertanya, bahwa materi itu penting untuk masa depannya mereka. Ya, oke. Ini sebenarnya salah satu salah satu strateginya saya dapatkan ketika masuk di kelas Tempa sebenarnya. Karena dulu ketika saya jadi corporate trainer itu ya saya kan belajarnya berdasarkan dengan pengalaman ya di perusahaan seperti apa, senior saya seperti apa, di deliver gitu. Sehingga materi sudah ada gitu. Sehingga relatif untuk bangun WD sebagainya itu saya ketika itu masih mencari gitu. Jadi memang karena kalau di perusahaan kan jelas ketika training mereka sudah tahu ini penting gitu kan karena berhubungan dengan banyak hal. Dan begitu saya keluar, saya baru menyadari pentingnya bangun why. Karena banyak peserta pelatihan itu yang ketika masuk pikirannya itu kemana-mana dan kadang juga dia juga kepaksa, kadang dia juga nggak ngerasa perlu gitu. Dan ini saya dapatkan di Tempa gitu ya, bagaimana kita bisa membangun why-nya. Jadi memang kalau kita ngomong memang ini perlu kita perlu banyak membayangkan diri kita sebagai peserta nih. Jadi kalau tadi kita ketemu dengan customer, nah kalau yang ini saya dapatkan ketika ketemu dengan peserta interaksi itu, karena kita ketika bikin program harus menyadari ini pentingnya buat peserta apa ya. Untuk peserta usia ini nih yang lagi jadi audiens saya ini, pentingnya materi ini apa ya gitu. Oh untuk peserta usia sekian nih, yang profesinya ini, yang perannya ini, kira-kira apa yang membuat ini penting buat mereka. Jadi itu yang kemudian akhirnya saya refleksi. Sebelum deliver, refleksi dulu nih saya nih, pesertanya siapa ya? Terus ini kira-kira kenapa ya penting ya untuk peserta usia sekian itu kenapa penting? Memang awalnya ya bingung juga gitu. Tapi lama-kelamaan dicoba, di-deliver, oh nggak pas nih, dipas dan sebagainya. Sehingga akhirnya nemu nih, oh ternyata memang ini yang pas why-nya buat mereka. Jadi memang ini proses. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba bikin langsung, orang langsung ngasih ini penting. Mungkin beruntung kali ya. Tapi dari pengalaman saya, manusia itu sangat dinamis sehingga kita perlu untuk lebih memahami audiens kita sebenarnya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan sama Mas Surya ini gitu ya, coba tolong direfleksikan dalam diri Mas Surya gitu ya. Kenapa ini training ini penting buat mereka ya gitu ya. Karena ini mungkin Mas Surya yang bisa menjawabnya gitu sebenarnya. Justru sebagai speaker perlu tahu why this is important for you. Jadi kalau di korporasi kalau nggak salah Mas Ivan, materinya itu sudah diberi oleh perusahaan ya Mas Ivan. Sehingga para speaker atau para trainer tinggal menyampaikan saja kepada peserta. Betul. Justru tadi tantangannya dari Mas Ivan sebagai trainer yang disodorin sebuah materi, perlu tahu, perlu paham isinya sebelum menyampaikan kepada orang why this is important for you, why this is important for us. Jadi big why-nya. Betul ya Mas Ivan? Dan itu diajarkankah di Tempa Mas Ivan?
Betul, diajarkan sekali itu di Tempa. Strateginya, tekniknya. Membangun why. Betul. Oke, kita langsung ke Kang Pur. Kang Pur, setahu aku, Kang Pur seringkali membawakan materi-materi kepada para UKM. Nah, bagaimana membangun why seperti hubungannya dengan pertanyaan Pak Surya ini? Ya, Mas Surya, setiap orang pasti dua kecenderungannya, kalau mau bergerak, dia inginkan surga atau takutkan neraka. Maka di tempat saya diajarin bagaimana ketika kebenaran kata Mas Ivan tadi tentang why is important, juga tentang sodori saja hal-hal yang kalau Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan apa. Kalau Anda melakukan ini maka Anda akan terhindar dari apa. Jadi orang tergerak dua hal, inginkan surga atau takutkan neraka. Jadi kita sodori informasi surga, informasi neraka, sehingga mereka mau bergerak dan mereka jadi tahu penting ya, kalau enggak gue nanti gini. Karena mereka kecenderungan akan ada dua tipikal orang yang ingin rewards, towards, ingin away from, ingin menghindar dari sesuatu yang menakutkan, dan itu memunculkan importance dari materinya Mbak Surya gitu. Mungkin itu deh. Nuhun. Pak Adi ada tambahan? Mungkin sebelum nanya ke untuk meyakinkan supaya peserta latih itu merasa ini penting, justru sebenarnya saya mau chunk up ke atas lagi gitu. Apakah modul training ini dibutuhkan oleh customer atau ini dipaksakan gitu ya? Itu kita kan hadir sebagai trainer itu kan gini, kita men-solve masalah si peserta latih gitu. Bukan keren-kerenan modul menjejali mereka dengan materi tertentu. Enggak. Kalau materi kita menembak the most painful point si customer, dia pasti buy in modul pelatihan kita. Dia mau ikut sampai tuntas. Dia tertarik bahkan menggunakan. Tapi kalau untuk meyakinkan mereka aja harus dipaksa, terpaksa dan seterusnya gitu ya, malah males-malesan gitu. Tidak tertarik, ya bisa jadi ya training itu nggak dibutuhkan modul materinya gitu. Belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, nggak match. Maka di tempat itu yang namanya training, yang namanya program intervensi, it's not about you, it's about them. Ini tentang mereka yang mau Anda bantu. Anda men-solve bagian masalah yang mana dari diri mereka. Kalau Anda punya jawabannya, mereka buy in the idea. Itu aja. Baiklah, jadi sebelum membangun big why, bagaimana caranya teman-teman trainers mampu empati kepada para peserta dalam design thinking seperti itu Pak Ading? Betul. Jadi prosesnya, jadi empati dulu memahami kebutuhan peserta, walaupun barangkali kalau di corporate itu sudah ada modul, tapi kita tetap perlu empati kepada para peserta dengan berinteraksi pain point-nya Pak Ading ya kalau aku tangkap. Baik, terima kasih teman-teman. So berikutnya dari nah ini agak panjang, bentar ya. Dari Ibu Jahroh, saya sudah 10 tahun di bidang sales B2C di restoran dan B2B service, koridornya training, akuisisi, dan kenaikan omset. Sekarang saya buka jasa konsultan, self-employee coaching. Tapi kesepakatan based on result, namun saya nggak sadar kalau selama 10 tahun ini tidak pernah networking, atau even ngasih tahu ke lingkungan bahwa saya adalah seorang salesperson. Sekarang saya punya 2 klien, namun gimana caranya saya punya market yang lebih besar? Batu loncatan yang perlu disiapkan apa untuk membangun networkingnya? Mungkin agar punya peserta untuk webinar. Gimana caranya? Jadi dulunya adalah seorang B2B dan B2C sebuah perusahaan, tadi marketing, kemudian berubah menjadi membuka jasa konsultan, tetapi belum memperkenalkan diri. Jadi bagaimana caranya membangun networking dan akhirnya tadi punya lingkungannya dan akhirnya bisa bangun webinar. Kurang lebih kalau disingkat seperti itu. Silakan, dari siapa dulu? Yang sudah siap? Mbak siapa Teh? Ibu Jahroh, Kang. Ibu Zahroh ya. Izin ya, Bu Zahroh ya. Jadi kalau bicara tentang networking, pertama kan kita perlu membangun persepsi publik atau persepsi orang-orang atau masyarakat yang ingin mengenal kita, network.
Untuk memperluas network, salah satunya kalau yang saya lakukan adalah dengan merawat network yang ada. Siapa dia? Dia adalah tetangga, teman, dan saudara 3. Karena kemudian saya sebutnya ring 1, teman, tetangga, saudara. Memastikan bahwa teman, tetangga, saudara kita ini mengenal kita, bukan hanya kita, tapi ngapain kita, apa yang kita lakukan. Contoh, saya sekarang merawat network yang saya miliki, ring 1 saya, teman, tetangga, saudara, memastikan bahwa mereka tahu saya sebagai seorang trainers. Bagaimana caranya? As simple as update di WA, update di Instagram, update di sosial media yang kita punya. Sehingga teman, tetangga, saudara tahu bahwa Purnama adalah seorang trainer pertama. Once teman, tetangga, dan saudara kita ini punya ring 2, teman kita pasti punya tetangga. Tetangga kita pasti punya teman. Saudara kita pasti punya saudara, punya teman, punya tetangga. Nah, mereka akan menginformasikan ketika mereka ketemu ring 2, kemudian memperkenalkan ring 2 itu ngobrol. Ini ngobrolin tadi Mbak Zahro ini apa ya bisnis ya? Misalnya kalau saya nih bisnisnya trainer. Kalau training tadi mana? Oh, ada saudara saya. Oh, ada teman saya. Oh, ada tetangga saya. Dia seorang trainers. Networks. As simple as that. Tentu ada yang lebih kompleks lagi dengan cara bikin lah ads lah, di sosial media lah atau apa. Tapi yang saya lakukan selama ini memastikan bahwa orang bukan hanya mengenal Purnama, tapi juga orang mengenal Purnama teh ngapain, profesinya apa. Sehingga sekarang ini teman, tetangga, dan saudara tahu kalau mau training, leadership, communication, hubungi teman, tetangga, saudara saya, yaitu namanya Purnama. Mungkin itu, Teis. Baik, hatur nuhun Kang. Pak Misal. Ading. Kalau dari saya itu simple. Saya ajak teman-teman yang ada di sini, tulisin nama teman-teman di Google. Itu yang pertama. Yang keluar itu apa? Oh, yang keluar pertama misalnya Facebook gitu ya. Dan langsung lihat aja Facebooknya itu isinya apa. Apakah keluhan atau satu konten value tersendiri yang membantu banyak orang atau apa gitu ya. Kita akan dipersepsikan oleh orang lain dari apa yang kita hasilkan di sosmed kita. Dan kita mempositioningkan diri kita dengan karya-karya yang ada di dunia digital kita saat ini. Gitu ya. Sesimpel teman-teman tadi nyari nama saya itu siapa, tulisin nama lengkapnya, lalu yang keluar apa. Sampai 10 halaman berikutnya, kalau bisa itu adalah karya-karya masterpiece kita yang muncul. Nah, itu baru kita punya positioning tuh di situ. Ada persepsi tertentu yang positif misalnya gitu ya. Saya mengkhususkan diri saya untuk bicara tentang hal-hal seputar childhood optimizer, bagaimana mengoptimalkan masa kecil anak. Nama Instagramnya childhood optimizer ada, gitu, atau nama saya, nama websitenya childhoodoptimizer.com. Saya perlu invest di situ, gitu ya. Kemudian konten-konten yang saya hasilkan adalah konten-konten yang membantu mamah-mamah muda. Artinya saya kasih value terus. Kira-kira kalau orang dijejeli value, manfaat, rumus praktikal parenting untuk mama-mama muda, gitu ya. Dia dapat terus di timeline-nya dia. Lama-lama di persepsi dia, kalau yang praktis-praktis itu masuk anak, lihat aja Pak Adik, follow aja Pak Adik dan seterusnya. Bahkan dia ajak tetangga-temannya dan seterusnya. Nah, maka saya ajak refleksi teman-teman yang ada di sini. Teman-teman dikenal apa di Google? Kalau yang dikenal di Google adalah misalnya Facebook kita, Instagram kita, dan seterusnya. Kalau begitu kita klik, isinya semua julid, komentar pesimis gitu ya, dan seterusnya. Nah, ya itulah hasil karya nyata kita gitu ya. Orang mempersepsikan kita itu. Maka didesain dari sekarang. Nah, saya hanya kasih value di dunia digital saya, dan itu saya rancang memang gitu. Mungkin itu dari saya secara praktikal. Baik, silakan Mas Ivan. Oke, saya menambahkan dikit untuk terkait ini. Yang pertama adalah untuk punya market lebih besar, kita perlu menyadari bahwa basis kita itu kan, tadi kalau disebut sama Bu Zahro kan konsultan atau misalkan trainer lah ya, itu kan mirip sebenarnya, beda apa yang dilakukan. Tapi kalau kita mau market kita lebih besar, kalau dibayangin nih, berarti gini, klien kita yang awalnya kecil jadi besar.
Itu hal simpel. Jadi gimana market lebih besar? Bagaimana kita memastikan klien kita yang kecil jadi besar? So, berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memastikan program yang kita deliver berdampak. Karena kalau berdampak, klien kita lebih besar, percayalah, bisnis kita pun akan lebih besar. Ini apa ya? Prinsip yang akhirnya saya juga dapatkan gitu. Kita ngembangin misalkan satu bisnis, misalkan bisnisnya kecil, terus berhasil di programnya, tiba-tiba gede, pasti dia nggak akan mana, pasti akan ke kita. Maka kalau dari saya pribadi menambahkan dari apa yang disampaikan oleh dua rekan saya ini yang udah keren-keren adalah saya mau menyampaikan bahwa pastikan kualitas kita bertambah. Yang itu akhirnya membuat kualitas hal yang kita deliver juga meningkat, kualitas jasa yang kita berikan makin keren, sehingga customer kita merasakan manfaatnya. Karena kalau customer kita merasakan manfaatnya, harusnya kita nggak perlu takut lagi tuh market kita diambil, karena dia sudah engage. Terbukti kok kita benar-benar berhasil meningkatkan kualitas dari produk kita. Jadi networking penting, semua penting, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita perlu meningkatkan kualitas diri kita. Untuk apa? Memastikan klien kita bertumbuh. Karena base training itu atau jasa konsultan itu makin gede kliennya, kitanya pun pasti akan gede. Secara apa ya? Secara profesi kita pun sebagai konsultan pasti ikut gede. Dia akan engage, dia bisa membayar lebih banyak, dia bisa memberikan lebih banyak program buat kita gitu. Jadi itu aja Teis. Sedikit tambahan dari saya. Mas Ivan. Jadi pertama form dulu kita siapa. Tadi pastikan orang-orang yang berada di berbagai layer tahu siapa kita, baik itu di sosial media juga. Sehingga misalnya ketika aku dulu pertama kali research siapa gue, dulunya kan seorang karyawan, sekarang trader cost, gimana orang tahu. Setelah itu gimana biar bisa punya klien, yang awal tadi Pak Ading bilang adalah giving value first, apa yang bisa kita lakukan, kontennya apa, ke siapa, edukasi apa yang bisa kita kasih ke market. Kemudian berikutnya adalah teman-teman bisa juga bangun dengan environment yang baru. Dan jujur di tempat ini kadang-kadang kita, bukan kadang, seringkali kita berikan panggung kepada teman-teman baru supaya khalayak ramai tahu siapa kita, dan ini materi kita, ini value kita. Bahkan kita menyediakan setiap hari weekend kita berbagi ke orang lain, berganti-ganti dari trainer, sehingga teman-teman bisa belajar untuk go to public. Bahkan di akhir sesi dari tempat kita launch to public supaya orang tahu siapa kita dan apa value yang kita persembahkan. Nah, itu akhirnya webinar yang lain bisa berdatangan dengan mudah. Bahkan tiap minggu kita bisa webinar. Nah, berikutnya teman-teman, dari Pak Ahmad Gahli Permadi, kita waktunya ternyata udah 24/8. Saya trainer di perusahaan tambang, khususnya technical. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan networking sehingga nggak hanya di internal perusahaan aja. Kemudian yang kedua adalah saat ini ada sampingan ngajar freelance. Freelance kali ya, technical juga, cuman belum ada legalitasnya. Bagaimana ya tanggung jawab dan sertifikasinya, trust team yang membuat saya diberikan kerjaan ngajar di perusahaan tersebut. Jadi yang pertama gimana bangun network di luar karena terbiasa di internal. Yang kedua sertifikasi supaya orang trust. Dia dipercaya oleh perusahaan. Silahkan, siapa aja. Mangga, Kang. Oke, saya dulu mungkin. Mangga. Iya. Oke. Yang pertama, gimana cara membangun network? Gaul. Cari komunitasnya. Komunitas formal, informal, non-formal gitu ya, kongko-kongko. Gaul lah, bukan hanya dengan orang yang ada di perusahaan kita gitu ya. Sekarang teman-teman cari di Google, cari di Instagram, masukin kata kuncinya, semua jenis komunitas ada kok gitu ya. Di kita itu ada sales penjual forklift gitu ya. Itu kan sangat spesifik gitu ya. Itu sangat spesifik, tapi dia bisa jadi trainer yang spesifik dan dibayar mahal gitu. Jadi udah sangat teknikal yang diajarkan gitu, melatih hal-hal yang spesifik gitu. Tapi sebenarnya itu bisa kok gitu ya. Kalau mau diperluas lagi, mau di scale up lagi itu sangat bisa gitu. Nah, network itu cari. Nggak mungkin nggak ada orang dengan profesi yang sama tapi dari perusahaan yang berbeda. Pasti ada. Kalau belum ada, bikin organisasinya. Kalau belum ada gitu ya. Kumpulin 1-2 orang dari industri yang sama, di posisi yang sama, tapi perusahaannya beda.
mulai dari 1, 2, 3 orang gitu ya. Nah, insya Allah nanti jadi banyak pertemanan bermutunya tuh di situ. Yang kedua, saat ini ada sampingan ngajar freelance. Eh, Kalau kita masih kerja gitu ya di satu perusahaan, kemudian kalau saran saya sih betul-betul dijaga, jangan sampai nanti misalnya kita konflik of interest, kemudian kita curi-curi waktu gitu. Kalau bisa keberkahannya dijaga juga tuh di situ. Kalau misalnya wah diundang untuk ngisi di mana, tapi ini jam kerja gitu misalnya, ya udah cuti aja gitu supaya jaga keberkahan tadi. Dan juga perlu nggak langsung bikin legalitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau menurut saya nggak perlu. Justru yang perlu divalidasi terlebih dahulu adalah apakah problem solution-nya itu fit atau enggak. Kita sudah bisa menemukan pola itu atau tidak. Nanti urusan legalitas itu belakangan aja sebenarnya. Yang penting kita tahu dulu nih cara menemukan problem dan solution yang fit. Nanti baru produk market fit gitu ya. Nanti fit-fit yang lain juga belajar di tempat tuh seru banget tuh insya Allah. Nah, kalau kita udah bisa menemukan fitness-fitnessnya tadi itu, baru kita legalitaskan. Kalau menurut saya itu. Kalau kita legalitaskan di awal, terlalu berat. Dari angka, biaya operasional, dan seterusnya, apalagi kita hire orang khusus, bla bla bla, kita belum tahu apakah produk kita itu laku atau tidak. Maka testing terlebih dahulu, iterasi sambil lari. Mungkin itu dari saya yang bisa saya tangkap dari pertanyaan. Silakan. Oke, makasih Pak. Mas Iva, siapa? Kang Pur, tambahan Iya. untuk bangun network yang biasanya Iya. di internal doang. Ya biasa internal doang supaya jadi eksternal berarti kan ya di publik saja, dipublikasikan saja apa yang kemudian dijalankan. Di Tita di tempat ada namanya Kang Deden, dia mempublikasikan untuk membangun bisnis garment karena dia kemudian running garment. At the end dia menemukan networknya tuh dan akhirnya saling membantu untuk bagi-bagi orderan terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis garment dan akhirnya running tuh. Ketika kita dipublikasikan dan benar kata Pak Ading pasti ketemu yang sejenis atau ketemu yang satu interest. Dan untuk legalitas, iya sih legalitas mah yang terpenting adalah fit dulu dengan kita bisa bantu orang ya. Karena ketika kita ngurusin legalitas tapi kemudian nggak bisa bantu orang, ya jadi satu effort juga. Legalitas akan menyusul. Dan itu penting tapi tetap menjadi concern buat saya ya legalitasnya. Karena kita bisa repot urusan legalitas ketika kita sudah jalan, kandung gede, tapi kita lupa untuk mengurus hal-hal yang legal tadi. Itu mungkin Des. Oke, mungkin legalitas dimaksud adalah sertifikasi, certified Nah. yang Iya, karena orang butuh form siapa Anda dan dari mana Credible. ada credibility dan kalau di training kan ada namanya BNSP dan SIM-nya lah ya untuk kembangin tadi network tadi untuk supaya lebih luas. Karena ketika kita lebih luas, aturannya ada regulasinya. Ketika kita ingin training men-service BUMN segala macam kan juga pada akhirnya ada requirement itu. Daripada kita kemudian jadi repot, jadi nggak kebuka networknya, ya kita siapin aja sejalan. Ya, makasih. Mas Ivan, tambahan? Ya, Karena ke kalau dari bawahnya masih ada saya, 2 pertanyaan terakhir ya. siap. Kalau dari saya menyadari gitu, ketika dulu saya masih kerja di perusahaan pun, bangun network itu effortnya akan luar biasa gitu. Kita misalkan menghabiskan waktu sehari 3 jam ketemu orang aja itu kerasa effortnya gitu. Yang dulu saya merasakan dan saya merasa kayaknya gimana caranya bangun networking. Itu juga dalam benak saya dulu ketika saya masih kerja. Gimana caranya biar saya cepat bangun networking di dunia training. Dan ini termasuk juga menjawab dari Bu Zahro di atas gitu. Akhirnya saya ketika itu menemukan cari training yang setelah training ada kegiatannya. Ingat banget saya itu. Makanya saya pertama kali ikut training itu adalah wannabe trainer gitu ya, karena saya tahu begitu training ada komunitasnya. Jadi saya cepat tuh nggak perlu butuh waktu lama untuk nyari network satu persatu tuh, langsung aja ikut pelatihan, teman satu pelatihan, networknya kebangun. Yang kedua, dulu saya ikut NLP gitu ya, yang saya tahu juga di NLP ini komunitasnya begitu sudah lulus ada komunitasnya gitu. Dan yang ketiga adalah di Tempa, karena saya tahu banget nih. Tempa itu inkubator bisnis, berarti otomatis ketika masuk, orang itu akan ada inkubasinya, nggak akan dilepas gitu, ada prosesnya. Yang ini membuat saya kayaknya merasa akan lebih mudah, dan itu saya dapatkan. Akhirnya begitu saya lulus Tempa, networking-nya langsung banyak tuh, peluangnya langsung banyak, kebuka semuanya.
Jadi saya itu punya cara, tipsnya adalah ikutnya training yang setelah training ada after trainingnya. Karena itu cara paling cepat untuk Ada networking. support sistemnya berarti ya, Mas? Betul, betul. Masalah kita bisa mengoptimalkan atau enggak, tapi kita langsung kebuka tuh networking baru tuh, kencang itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita optimalkan. Jadi memang Tempa ataupun komunitas lainnya, training yang ada after trainingnya itu menjadi penting. Yang pertama. Terus yang kedua, saya kebetulan di tahun pertama jadi training itu ikut program, saya trainer, pernah jadi trainer UMKM, nggak banyak yang tahu gitu ya. Setahun saya dari satu kecamatan ke kecamatan di Jakarta untuk training UMKM. Dan dari penemuan saya itu, bisnis yang mikirin legalitas duluan hanya kecil, 5-10% yang berkembang. Sisanya bisnis yang berkembang adalah jalan dulu, produknya clear dulu, baru produknya laku keras, baru diproses. Nah, proses yang sama juga sama gitu. Kalau kita mikir sertifikat, legalitas dan sebagainya, kelamaan. Begitu sudah selesai kita bingung. Jalani dulu aja, sambil jalan diambil sertifikatnya. Sambil jualan produk, sambil dikembangkan. Jadi kita ada duit, langsung kita kembangkan. Karena kalau mikir sertifikat, lisensi, perusahaan dan sebagainya, nggak jalan-jalan bisnisnya. Padahal yang penting kan jualannya. Itu Teis. Makasih. So yang pertama kekuatan Tempa adalah support sistemnya, karena after kelas kita akan terus-menerus saling bahu-membahu untuk rise above the crowd, bahkan didampingi terus sama Mas Indah dan para trainer yang sudah senior, yang sudah rising. Dan kita punya challenge yang terus-menerus setiap bulannya itu supaya trainers mengikuti perkembangan dunia marketing, dunia training, di people development. Teman-teman gitu. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah via Japri ke saya seorang konselor dan konsultan muda. Dulu saya kuliah, saat masuk kuliah saya menjadi konsultan masuk kuliah, beasiswa dan lain-lain. Kemudian saya menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi dan menjadi trainer MAPRES. Dan sekarang jadi duta. Akhirnya diminta jadi coach dan trainer dunia duta-duta. Maksudnya seiring dengan perjalanan waktu, saya ingin terus mengupgrade diri dengan achievement baru. Berarti itu waktu itu di kuliah. Akhirnya saya menjadi trainer dan coach di ranah achievement terbaru. Bagaimana manajemen spesifikasi seorang trainer, coach, atau konsultan? Kalau boleh dikelirin, apa sih manajemen spesifikasi? Ini yang saya tangkap ya teman-teman. Barangkali bagaimana sih yang asalnya mungkin hanya di kuliah karena didorong oleh teman-teman, tahu-taunya menjadi terpercaya. Tapi gimana jalannya yang benar, jalan yang benar menuju ke sana? Itu yang aku tangkap menurut teman-teman gimana? Bagaimana manajemen spesifikasi seorang trainer, coach, atau konsultan? Mas siapa ini, Mbak? Ini via Japri, saya khawatir namanya. Oh, oke. Someone there, karena nggak tahu namanya siapa. Yang kutangkap memang iya. Jadi ini apakah tentang kebingungan memilih antara profesi trainers, coach, dan consulting, karena ketiganya memang berbeda. Ini yang challenge-nya jadi seorang people helper. Memastikan saja ketika kita membantu seseorang, memfasilitasi seseorang yang kita fasilitasi tersebut tahu, sadar bahwa ia sedang diapain. Apakah dia sedang di mentoring, sedang di consultingin, sedang di training kah, sedang di coaching kah. Dan perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita sadari, kita tahu. Nanti teman-teman bisa belajar apa bedanya. Gitu. Terus supaya perjalanan, masih ada atau tambahannya atau sudah kan? Supaya apa? Beliau kan bagaimana sih manajemennya supaya menjadi seorang coach and trainer, karena awalnya itu diminta, kemudian terpakai dan akhirnya jadi duta. Ya perlu sadar betul. Anda ini, Anda menjadi tahu, Anda ini kalau jadi coach nih, tahu nggak ilmunya coach gimana? Tahu nggak cara memfasilitasi seseorang itu gimana? Dan it takes skill. Coach butuh skill karena coach bukan trainers. Dan itu kenapa ada namanya beda-beda. Ada consulting, ada mentoring, ada trainers, ada coach. Beda-beda dan memang berbeda caranya, beda-beda metodologinya. Nggak bisa dicampur-campur. Ketika dicampur-campur maka nggak dapetin result yang terbaik dari tujuannya. Karena training tujuannya melatih, coaching tujuannya memfasilitasi. Itu udah beda-beda banget. So, apakah pertanyaannya adalah spesifik profesi? Kalau spesifik profesi ya tinggal benar-benar menjalani satu persatu dan mampu
membuka dan memakai topi mana saat kapan menjadi coach, saat kapan menjadi trainer, saat kapan menjadi seorang konsultan. Clear dulu apa itu? Clear Clear dulu. Habis itu tahu persis. ilmunya sebagai coach gimana, sebagai trainer, suka Yes. konsultan gimana. Kalau udah tahu ilmunya, Yes. terjun ke lapangan begitu ya, Kang? Terjun ke dan si klien kita, orang yang kita bantu, kita dikasih tahu bahwa coaching tuh kayak gimana sih. Karena banyak kejadian kemudian, gue dibantuin sama dia di coach, bingung, malah ditanya-tanya, berarti si kliennya nggak tahu Nggak bahwa ngerti. coaching adalah proses bertanya. Jadinya negatif tuh, aku gak mau di coaching, apa ditanya-tanya nggak ngasih solusi sama aku. Emang coaching nggak ngasih solusi. Seolah-olah ikan, daging, dan ayam adalah lauk. Beuh. Oke, lanjut Mas Ivan. Masih ada soal pertanyaan terakhir. Kalau saya tangkap berarti ini bagaimana mengelola proses bisnisnya ya untuk bisa meningkatkan brand dia as konsultan atau trainer. Betul gitu ya, Teh? Enggak, bukan. Ini ya, beliau menjadi konselor dan konsultan muda waktu masuk kuliah. Dan akhirnya jadi konsultan tuh waktu masuk kuliah dan dapat beasiswa dan lain-lain. Konsultan masuk kuliah dan beasiswa. Kemudian jadi mahasiswa berprestasi, dan setelah itu akhirnya jadi trainersnya Mapres. Kan ini masih kuliah nih, dan akhirnya jadi duta. Jadi journey-nya itu di kuliahan karena tidak disengaja. Ini yang saya tangkap. Ya. Itu judgement aku ya. Akhirnya diminta jadi coach and trainer. Jadi tidak melewati sebuah keilmuan khusus. Dengan perjalanan tersebut ingin upgrade diri dengan achievement baru. Jadi sebetulnya ada nggak sih manajemen spesifik menuju menjadi seseorang trainer atau coach atau konsultan? Ya. Berarti bagaimana caranya untuk menatapi karir ya, mulai menatapi karir secara serius di sana gitu ya? Itu dalam judgement aku begitu juga yang kita tangkap ya. Siap. Nanti kalau kurang tepat pemahaman kami mohon di feedback ya, karena saya juga lagi agak menakar-nakar gitu ya, berdasarkan dari apa yang juga saya lalui. Yang pertama, memang nggak ada jalan pintas gitu, nggak ada jalan pintas, dan jalan untuk ke sana nggak gampang. Dan harus mau berkorban. Itu dari pengalaman saya gitu. Kita nggak akan bisa mendapatkan result yang gede kalau kita nggak mau berkorban. Itu yang saya rasakan gitu. Kenapa? Ya, saya ingat banget sebelum saya itu dulu ikut training gitu, banyak ikut training, tapi ngerasa ini masih ada yang kurang ya gitu. Untuk bagaimana sih saya itu masih belum firm nih sebagai trainer profesional. Sampai akhirnya memang saya menemukan satu poster yang kayak ini aku bisa coba gitu. Kegelisahan saya ketika itu adalah saya sudah punya skill jadi trainer, tapi memang gimana caranya untuk memastikan saya itu punya tempat gitu di industri yang sudah banyak orangnya ini gitu. Dan ketika itu saya ngelihat poster poster program, anggaplah Tempak gitu ya. Saya bisa bilang Tempak gitu. Yang akhirnya bikin saya sempat takut. Saya sempat takut. Takut apa? Mahal banget ya gitu ya. Dalam pikiran saya ketika itu ya gitu ya. Terus kalau saya misalkan membeli program ini, apakah benar-benar saya bisa untuk menatap langkah saya gitu ya, untuk menjadi trainer profesional gitu. Itu banyak banget pemikirannya, sempat makan waktu 6 bulan untuk berpikir gitu ya, sampai akhirnya saya bilang, ada satu kalimat yang ketika itu akhirnya membuat saya tergerak untuk benar-benar berani mengambil resiko. Jawabannya lagi nih, kalau kita ngomongin bisnis atau mengembangkan karir, semua itu selalu ada resikonya. Justru resiko itu adalah ujian buat kita, benar nggak kita pingin jadi ke arah sana gitu. Maka ketika itu saya relakan gitu ya. Jadi saya ikut training, ini nggak banyak orang yang tahu. Saya training itu separuh uang training itu pinjam duit dulu tuh. Untuk nekat gitu. Untuk apa? Untuk benar-benar saya menguatkan langkah saya gitu. Nah, satu hal yang ketika itu saya pelajari adalah saya belajar banyak hal, tapi di situ saya belajar mental pebisnis gitu. Bahwa ketika kita berbicara kita mau mengembangkan karir, berani nggak kita invest untuk mengembangkan karir di sana? Karena caranya banyak. Kita mau jadi trainer profesional, sertifikasi banyak, bisa browsing itu. Kita mau ikut training ini, sertifikasi banyak, bisa ikut. Tapi apa kita mau mulai mengambil langkah untuk ke arah sana? Pelatihannya banyak, lingkungannya banyak, networking-nya banyak. Kita siap nggak untuk mengambil langkah untuk ikut program tersebut? Karena program itu kan komitmen. Dan dari pengalaman saya, training-training ternyata memang yang mahal itu memang berbeda di desainnya gitu. Sehingga akhirnya itu membuat saya makin firm. Oh ini ya, saya pernah ikut training TEIS gitu ya, yang harga nominal sekian-sekian sampai puluhan juta gitu ya. Dan di situ saya merasakan beda. Ketika kita mengikuti program yang totalitas tadi itu, yang nominal lumayan, kita akan merasa bahwa kita berada di tempat yang tepat karena programnya disusun dengan serius. Dan itu meningkatkan confidence level kita. Oh ternyata saya bisa nih ikut program sama seperti alumni-alumni lainnya.
Jadi memang bagaimana kita berani untuk mengambil resiko, untuk mengambil langkah, untuk ikut program-program baru yang itu bisa meleverage diri kita. Sehingga kita makin firm di industri kita. Itu dari saya, Teis. Baik teman-teman, sebelum lanjut, izin dulu mungkin kita akan kelebihan 10 menit. Izin teman-teman, karena udah 21.06, izin masih ada 10 menit karena masih ada satu pertanyaan dan juga Pak Ading mau menambahin. Ya, kalau Mas Ivan tadi bilang tidak ada jalan pintas, menurut saya ada jalan pintas. Caranya gimana? Buat kakak-kakak yang tadi menjadi duta dan juga menjadi konsultan akhirnya yang dicepurin teman-teman barangkali ya, kok enak ini dunia pengembangan diri seperti ini gitu ya, apalagi kalau misalnya mapres-mapresan gitu ya, wah itu pasarnya masih banyak itu gitu ya, kalau mau digarap dari Aceh sampai Papua masih banyak gitu. Nah barangkali juga yang ini ditanyakan tadi, gimana kalau naik kelas lagi gitu ya, kalau naik kelas lagi, ada nggak jalan pintasnya? Ada. Caranya daftar, join program tepat. Mulai hari Jumat nanti, Jumat, Sabtu, Minggu ada hackathonnya. Nah, itu jalan pintas menurut saya. Karena bagi saya pribadi, join ke tempat itu adalah membeli pertemanan bermutu tinggi menurut saya. Yang itu yang mahal, yang nggak bisa dibeli pakai uang seberapapun. Teman-teman join di tempat itu, bayarnya sekali gitu ya, bayar sekali. Mungkin bagi beberapa orang akan wah besar dan seterusnya, tapi biasanya enggak. Bayar sekali tapi benefitnya Anda rasakan sampai Anda akhir hayat bahkan. Pertemanannya itu betul-betul pertemanan yang akan mendongkrak, menggeret Anda punya standar mutu yang tinggi di kepala Anda. Kalau di orang di sekitar Anda itu, 5 orang di sekitar Anda itu, orang yang mutunya tinggi, Anda akan terdongkrak. Gitu. Saran saya, yuk join ke tempat tadi Mas atau Mbak siapapun tadi namanya, join di tempat itu Anda akan diajarin caranya mengelaborasi passion Anda pertama. Begitu passion Anda udah terjabarkan dengan baik, dengan banyak tumpah ruah, Anda akan diminta untuk menjabarkan apa expertise Anda. Setelah itu, apa market yang akan Anda garap? Dan tiga hal ini nanti akan dicari perkawinan. Maka bisa muncul tadi childhood optimizer dan seterusnya, itu muncul dari perenungan-perenungan yang syahdu. Nah, ayo kalau mau naik kelas langsung daftar, join ke tempat. Itu dari saya. Mantap. Oke, lanjut ya. Terakhir karena udah 21 sekian. So, sejak kuliah dari Mas Jen, saya sudah aktif mengisi training untuk pelajar dan mahasiswa kurang lebih dari 10 tahun. Sekarang usia sudah mendekati 40 tahun. Mau beralih ke market corporate. Adakah tips untuk mengubah personal branding yang 10 tahun itu adalah tentang pelajar dan mahasiswa? Sekarang mau beralih ke corporate. Cok, dari siapa dulu? Mas Ya Ivan kan juga dulu tuh. perlu punya satu ininya kolamnya Mas Jen. Jadi kalau saya dapetin market corporate adalah dari tempat ini banyak direkomendasikan, kemudian akhirnya dari satu lembaga ke lembaga lain akhirnya dapat. Nah, saya ini ternyata sekarang alhamdulillah banyak handling corporate karena memang dari informasi ke informasi yang lain, saya nggak mau bilang dari mulut ke mulut karena jadi pikirannya lagi jauh sama istri. Jadi Mas Zen, itu kaitannya dengan bagaimana informasi kita jadi nyebar karena kita men-service better ketika corporate ya. Kalau saya sih bener alhamdulillah di tempat banyak banget teman-teman yang specifically di corporate, termasuk sama Teis beberapa kali saya dikasih banyak klien banget dari Teis. Alhamdulillah, non Teis. Akunya mana? Oke, lanjut. Berarti gitu ya kan, networking, pertemanan, dan kasih tahu orang bahwa kita mau pindah. Berarti bangun personal brandingnya? Iya, pada akhirnya kebangun tuh persepsi orang. Oh, kan kita ngupload tuh. Oh, Kang Pur lagi di Telkom, lagi di Pertamina, lagi di mana. Orang jadi notice dong, network jadi notice tahu dan memang benar membangun circle-nya, network-nya di pertemanan. Jadi kalau tadi Mas Adi bilang kita masuk di tempat itu jadi punya network pertemanan
sesama trainers dan akhirnya kita kecipratan, misalnya Pak Ading dan Mas Ivan ini kan meluber teman-teman orderan corporate-nya. Jadi saya kadang-kadang kebagian kecipratan, dan itu yang kemudian meskipun saya senantiasa yakin Mas Ading dan Mas Ivan juga, Pak Ading, Mas Ivan dan Teis juga sama, kita relationship ini nggak transaksional, kita nggak berhubungan karena ada transaksi, nggak juga. Kita benar-benar purely membangun network, bahwa kemudian terjadi transaksi itu adalah dampak karena kita trust, karena kita percaya punya circle, punya network di tempat itu. Mungkin Abundance collaboration there. abundance collaboration, not a transactional. Kalau terjadi transaksional, it's just the dampak dari bagaimana nawaitu kita membangun network. Jadi bagi-bagi dong, Kang. Besok aku jadi Fasil ya. Yuk. So, Mas Ivan, jadi gimana cara bangun personal branding yang awalnya bukan corporate? Pertama kalinya gimana supaya aku pindah? Oke, tips yang pertama adalah, dan yang utama adalah ikut tempa. Nggak. Iya. Tapi serius. Ini karena itu serius. chairman-nya nih. Ini chairman, sebelahnya mantannya, bawahnya calon. Tapi serius, kan terbukti. Kalau gue ngomong bukan karena apa ya, tapi memang it's true. Ini dari gue bukan project-nya. Oh, bukan. Ya. Oke, masih. Jadi bercanda yang serius tadi itu, karena gini, kita perlu tahu bahwa branding itu adalah apa yang kita tampakkan ke publik dan ditangkap oleh publik. Irisan antara apa yang dilihat publik dan apa yang tampakkan. Nah, pertanyaannya gini, apa yang kemudian perlu kita tampakkan? Yang pertama, trainer itu kan bukan jual omongan aja, tapi dia harus punya solusi yang konkret sebenarnya. Apa yang mau kita deliver ke klien gitu, apa solusi yang mau kita berikan ke klien. So dia harus punya produk gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin saya mau branding orang diri saya, boleh nggak? Boleh, tapi pada akhirnya klien itu datang karena dia butuh sesuatu dari kita, bukan karena kita kelihatan keren, tapi apa produk yang kita yang bisa menyelesaikan masalah dia. Dan itu yang saya pelajari di Tempa. Jadi memang saya belajar bagaimana untuk menciptakan modul yang tadi itu product market fit, dan dari situ saya tahu, oh ini loh yang harus saya branding, bukan semata-mata diri saya, tapi apa produk yang kemudian saya tawarkan ke publik dan menjadi solusi buat mereka. Jadi makanya tadi itu tipsnya adalah ya ikut Tempa, karena di sana akan diajarkan. Jadi modul yang berkualitas ya, sebelum jual ke corporate dan personal branding justru punya modul berkualitas dulu, gitu. Betul. Ya Mas. Betul. Pak Ading, tambahan? Saya tuh gini, mau ngajak teman-teman langsung beraktivitas sikat gitu ya. Ada passion, ada expertise, ada market. Tolong teman-teman tuliskan ya, teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Langsung aja diisi itu ya, copy paste saja apa yang saya sampaikan di kolom chat itu. Copy paste lalu diisi. Kalau agak malu nih Pak Ading, ya udah japri, direct message aja ke saya. Nanti saya nggak bacakan namanya. Palingan inisialnya aja dari belakang sampai ke depan. Apa passion Anda? Yang itu kalau nggak dibayar pun Anda berapi-api membicarakan hal tersebut. Lalu yang kedua, apa expertise Anda? Itu Anda punya sertifikasinya, Anda punya pengalamannya, Anda punya pengalaman langsung, walaupun nggak ada sertifikasinya, Anda punya pengalaman langsung, nyata, kisah nyatanya, itu expertise. Lalu market mana yang itu menurut Anda itu prospektif, Anda nyaman menggarapnya. Tuliskan 3 hal ini. Yuk, masing-masing teman-teman silakan tulis singkat aja. 30 detik aja langsung di kolom chat gitu ya. Kalau 3 hal ini teman-teman bisa mendefine dengan baik, dengan spesifik, itu adalah sebuah starting point yang bagus bagi kita untuk menemukan personal branding kita apa. Apalagi mau bangun personal branding yang baru. Saya beralih profesi dari seorang researcher di sebuah stasiun TV terbesar se-Asia Tenggara, ya, menjadi trainer parenting. Tidak masuk akal. Maka apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa lebih cepat, akseleratif naik namanya. Tergantung dari passion, expertise, market ini yang elaborasi. Mungkin orang belum kenal saya, nggak apa-apa. Tapi ketika switching itu dengan mendaftar ke tempat,
itu sangat-sangat terbantukan. Anda akan dipaksa untuk berani memilih dalam hidup ini. Nah, Kak Dery nih ya, ada Kak Dery nih. Passionnya English and Learning Designer. Oke, mau bicarakan sesuatu yang berbahasa Inggris, Kak Dery ini ngomongnya udah kayak ke Inggris-Inggrisan gitu ya, sangat fasih. Expertise-nya English teacher dan modul design. Wah, dikawinin kayaknya sama dia ini. Marketnya corporate and high school student. Nah, modulnya Kak Dery apa Kak Dery? Coba kita lihat nih. Kak Dery, tulis di kolom chat Kak Dery. Jadi, masuk tempat, join tempat itu merupakan pencarian jati diri. Apalagi kalau misalnya kita usia udah mendekati 40, apakah hidup kita mau gini-gini aja? Atau kita mau Atau meninggalkan legacy, legacy masterpiece yang itu kita banget, gue banget. Gitu ya. Nah, itu teman-teman, kalau saran saya daftar tempat, nanti akan dibantu proses menemukan jati dirinya, kita eksplorasi ke ruang dalam dari diri sebuah perjalanan yang teramat jauh. Gitu, teman. Oke, makasih Pak Ading. So, teman-teman yang lain di sini, apakah mampu menjawab pertanyaan dengan clear? Clear seperti tadi Mas Dery yang sudah chat, passion aku adalah English and Learning Designer. Expertise-nya English Teacher and Module Design. Dan marketnya adalah corporate dan high school student. Menurut teman-teman, apakah very clear? Sehingga ketika udah memiliki passion, expertise, market, tinggal ngapain? Tinggal dijual. Habis gitu memiliki kemampuan untuk public speaking-nya, kemampuan untuk menjualnya, bangun networking-nya, step by step-nya, sehingga akhirnya bisa rising dengan 3 hal yang tadi. Kemudian ini yang bisa menjawab adalah Ibu Maria Ulfah. Passion-nya adalah belajar, memfasilitasi orang, berbagi, ekspertisnya parenting, pernikahan, konseling, penguatan ketahanan keluarga, marketnya orang tua dan single parent. Oke. Nah, ini Kak Maria Ulfa ini sangat potensial nih, gitu ya. Orang yang garap single parent itu nggak banyak, belum banyak. Bahkan dia niche marketnya. bisa jadi banyak orang yang kalau mau jadi narasumber ini malu gitu ya. Malu untuk jadi narasumber seperti ini, apa sih judulnya kok garapnya orang single parent gitu. Tapi ini kalau Anda garap ini secara serius, ini hot market. Hot market. Apalagi kalau Anda punya program intervensi yang itu betul-betul men-solve masalah para single parent. Wah, itu keren banget. Nah, kita tunggu nih kayaknya siapa nih? Kak Maria Ulfa nih daftar ke Mas Bimo nih, sales communication, expertise-nya komunikasi, marketnya adalah network HC perusahaan. Tadi Pak Bimo udah nggak jadi bertanya. So teman-teman, karena waktunya sekarang sudah pukul 21.19, mohon maaf kita berlebih 19 menit. Untuk closing, untuk statement terakhir, apakah ada Pak Adi, Mas Ivan? Saya paling terakhir banget mungkin ya. Silakan kedua senior saya. Pesan terakhir kepada teman-teman yang ingin membangun dirinya sebagai trainer atau mungkin fokus di dunia people development atau bagaimana membangun modul yang berdampak sehingga sesuai dengan keinginan market. Menurut Kang Pur bagaimana terakhir statementnya? Teman-teman, thank you sudah gabung malam ini. So untuk menolong orang lain, membantu orang lain tidak perlu jadi apapun, jadi trainer, jadi apapun nggak penting. Tapi agar menolong orang lain lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, maka kita perlu mengambil salah satu profesi. Saya mengambil profesi as a trainer. Alhamdulillah, saya merasakan banyak membantu orang lain dan mudah membantu orang lain. Dan untuk menjadi seorang trainer, alhamdulillah saya mendapatkan pemahatan dan penempaan dari tempat yang bukan hanya sekadar pembelajaran beberapa bulan, tapi lifetime, dan ada networknya dan support sistemnya dari teman-teman semua. Thank you, Teis. Hatur nuhun, Kang Pur. Silahkan, Mas Ivan. Ya, kalau dari saya mungkin ngajak rekan-rekan untuk kita refleksi bersama ya. Karena di sini kalau saya lihat kan emang kebanyakan punya passion untuk berbagi sebagai trainer. Maka kita perlu mendudukkan peran atau yang mau kita ambil tadi itu 2 hal. Apakah kita sekedar ingin atau kita butuh? Karena kalau kita sekedar ingin, ya sebenarnya kalau nggak pun nggak apa-apa dong, namanya keinginan. Tapi kalau rekan-rekan ternyata saya butuh untuk menjadi trainer karena saya merasa dengan menjadi trainer saya bisa berkontribusi lebih luas kepada sekitar. Saya bisa berbagi manfaat dan saya percaya profesi ini bisa menghasilkan value buat banyak orang. Maka kalau teman-teman benar-benar butuh, saran saya, yuk
ambil peluang yang ada di depan teman-teman, apapun peluang yang ada ambil, nggak usah terlalu banyak berpikir, karena peluang itu nggak akan datang 2 kali gitu. Kalau ada peluang di depan kita yang bisa membantu kita mengarahkan kita untuk jadi trainer, ambil peluangnya. Karena peluang itu nggak akan terjadi lagi gitu ya, dan orang-orang yang sukses ternyata adalah orang-orang yang berani ngambil peluang, bukan karena mereka sebatas kayaknya aku pingin nyoba ini nyoba itu, tapi mereka tahu bahwa kalau mereka mengambil peluang ini ada hal besar yang bisa didapatkan dan value yang bisa dirasakan dalam dirinya dan juga buat orang lain di sekitarnya. Itu dari saya, Teis. Terima kasih rekan-rekan semua malam ini sudah hadir. Makasih Mas Ivan. So Mas Bimo, ini acaranya memang rutin karena ini salah satu persembahan dari kita sebagai giving value kepada teman-teman di luar sana. Dan tenang aja, materinya bukan cuma Q&A, banyak banget materi dari 200 trainer dan kita free semuanya. So besok juga ada Q&A dengan master trainer yang lainnya, ada Mas Andra, ada Mas Ewing dan juga Kang Hari. Berikutnya lagi sampai Kamis kita akan buka Q&A bebas. So berikutnya Pak Ading untuk penutupan sebelum aku tutup. Oke, teman-teman, saya mau tanya di sini ya. Kan saya lihat nih nama-namanya, wah ini sering banget nih ikut program TTG Development Series gitu ya. Saya ingin tanya, siapa di antara teman-teman yang betul-betul tertarik ingin join ke tempat, program tempat gitu ya. Boleh kasih di Zoom chat atau langsung raise hand juga boleh. Tertarik banget, ini tertarik dulu aja ya. Saya tertarik banget udah naksir berat gitu ya, langsung kasih di kolom Zoom chat ataupun raise hand. Nah, silakan. Langsung tuh di sini aja. Wah, saya tertarik. Wah, Kak Agung nih, Kak Agung W. Siapa lagi? Silakan. Nah, yuk. Wah, Kak Maria Ulfa, Kak Ranu, Kak Bimo gitu ya. Nah, lagi fokus pemulihan. Yes, oke, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Nah, teman-teman, banyak orang yang tertarik, tapi dia banyak mental block barangkali ya di kepalanya, dia bawa ini ikut tempat ini mahal gitu ya. Saya mau kasih pencerahan sedikit aja gitu ya. Apakah tempat itu mahal atau murah? Nah, saya mau kasih simulasinya teman-teman. Simulasi yang menunjukkan misalnya ya angka tempat itu 30 juta gitu ya. Berapa gitu ya angka. Mungkin kita taruh aja di angka 30 juta. Kalau teman-teman betul-betul niat, ya, teman-teman bisa pilih nih, mau sambil jalan tempatnya, lalu menghasilkan uang untuk bayar tempatnya, itu pun bisa teman-teman. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman di cohort-cohort sebelumnya. Taruhlah ini 30 juta gitu ya. Anda bikin program tergantung Anda. Anda mau main volume atau main kualitas pendampingan misalnya gitu ya. Kalau Anda mau main 10 orang, Anda bikin program yang biayanya tuh satunya 3 juta. Ini area-area mungkin konsultansi, konseling dan seterusnya ya. Pendampingan melekat selama 1 bulan bisa nih main di area ini. Tapi kalau Anda orang yang mau main masif Pak, dengan peserta ratusan atau ribuan gitu ya, cukup bikin program yang itu berbayar 30.000 yang paling bawah kanan. Nah, gitu ya, yang paling bawah kanan. Atau kalau mau 500 gitu ya, itu 60.000. Bikin kelas online bayarnya 60.000. Anda punya skill set apa? Bikin kelas itu hadirkan orang 500 orang aja. Kalau 500 itu terlalu berat, cacah-cacah aja jadi 100 itu udah 500 orang. Artinya dengan 5 batch aja itu udah tempatnya udah lunas gitu kira-kira. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang tempat tuh mahal gitu ya. Nah, kalau menurut saya murah karena komparasinya adalah benefit yang didapat seumur hidup. Masuk ke lingkungan tempat ini masuk sebuah entitas yang kita bisa terpacu dan terpicu untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat kita. Pertemanan berguna. Jadi teman-teman silakan tentukan pilihanmu. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Demikian dari saya. Thanks. Baik, hatur nuhun Pak Ading. So, teman-teman yang tertarik untuk kenal lebih jauh tentang tempat atau mau join kelasnya, kita akan ada kelas terdekat dan ini sangat langka, bisa boleh jadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi kelas yang nggak ada tiap bulannya.
dan akan launching, akan diselenggarakan tanggal 19 besok sampai 21 yang hackathon-nya. Hackathon itu bagaimana kita membangun blueprint, membuat blueprint, create our blueprint, dan menemukan kembali tadi passion, expertise-nya, market-nya, siapa kita, bagaimana kita ke depannya. Jadi kita membuat blueprint sebelum kita membuat modulnya. Karena sebelum buat modulnya, kita perlu blueprint dulu nih siapa kita, discover ourselves. Yang 3 hari besok tanggal 19 sampai 21. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin tanya, belajarnya apa aja sih, diajarinnya apa aja, berapa lama, siapa aja yang ngajar, bagaimana mekanismenya, teman-teman boleh klik link yang dikirim oleh Mas Ivan. Nah, ini silahkan. Dan kalaupun mau langsung daftar untuk 19, 20, 21 juga silahkan karena seatnya terbatas, hanya maksimal 20 orang aja. Kemudian untuk yang mau nanya-nanya dulu, silakan klik coaching klinik. Dan terima kasih buat teman-teman yang malam ini sudah seru banget bisa belajar bareng dan bertanya tentang training development kepada kita semua, kepada 3 trainers di sini. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak trainers dari Kang Purnama, Pak Ading, dan Mas Ivan. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Besok kita akan ketemu lagi. Silahkan diinfokan kepada teman-temannya, tetangganya, teman kantor, teman sebelahnya, bahwa besok akan ada Q&A sekitaran training and development dengan konten-konten yang menarik dan berbeda. Terima kasih, silahkan kalau mau meninggalkan, dan sampai jumpa untuk besok dan juga sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Silahkan kalau mau. Thank you ya Teis, Terima Mas kasih Ivan, Pak semuanya. Ading, Terima kasih, teman-teman Kang semua. Thank you Pur. banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Teis, Ivan. Terima kasih Kak Riri, Bunda Erli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.